fihi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini, siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi jangan salah, katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu. Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogyanya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya. Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rahib adalah tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis, mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa, kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie Pak, nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini Pak, misalnya. Justru itu latihanmu. Betul katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu, ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah, karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Betul, karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga. Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu.
Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Sokrates tadi. Kalau Sokrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kamu. Gitu. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi. Oke, kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya. Nietzsche. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, the best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship. Teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, it is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Jadi bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendship-nya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan? Oh, dia mantan temanku loh, tidak ada ya. Teman biasanya besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan. Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu. Atau
mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah enggak sama aku, enggak, kita sahabatan aja. Lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, terus